Pasal ke-85. Tidak boleh kamu membenci akan sesuatu kecuali kejahatan, sehingga kamu tidak dapat membenci setan dari segi ia sebagai makhluk Allah, tetapi dengan dasar bahwa dia itu adalah musuh dari Allah. Berkata Yesus, apabila seorang telah berbuat kesalahan atau bertutur buruk, kemudian salah seorang berusaha untuk memperbaikinya dan mencegah perbuatan semacam itu, maka bagaimanakah usaha orang itu? Para murid menjawab, sungguh dia berbuat suatu kebajikan, karena dia berkhidmat kepada Allah yang selalu menghendaki pencegahan akan segala kejahatan. Sebagaimana matahari menuntut agar kegelapan itu senantiasa diusir. Maka Yesus berkata, dan kukatakan kepadamu bahwa sebaliknya daripada itu, apabila seorang mengerjakan atau mengucapkan kebaikan, maka segala orang yang berusaha mencegahnya dengan cara yang tidak mengandung suatu yang lebih baik dari itu, maka sesungguhnya orang itu adalah berkhidmat kepada setan, bahkan dia merupakan temannya. Karena setan itu tidak memikirkan kecuali pencegahan segala sesuatu yang baik. Tetapi apakah yang hendak kukatakan kepadamu sekarang? Akan kukatakan kepadamu apa yang telah dikatakan oleh Nabi Kudus dan Khalil Allah Sulaiman. Dari tiap 1.000 orang yang kamu kenal akan terdapat satu yang menjadi temanmu. Maka Matius menanyakan, jika demikian tidaklah kami dapat mencintai seseorang? Yesus menjawab, sebenarnya kukatakan kepadamu, bahwa tidak boleh kamu membenci sesuatu kecuali karena kejahatan. Sehingga kamu tidak dapat membenci setan dari segi ia sebagai makhluk Allah, tetapi dengan alasan bahwa dia itu adalah musuh Allah. Tahukah kamu mengapa? Kujelaskan padamu. Karena dia adalah ciptaan Allah dan segala yang diciptakan Allah itu adalah baik dan sempurna. Dari sebab itu, setiap yang membenci makhluk akan membenci penciptanya. Karena seorang teman itu adalah suatu yang istimewa, tidak mudah didapatkan, tapi mudah hilangnya. Karena seorang teman tidak akan membiarkan kekasih yang amat dicintainya itu terkena gangguan. Hati-hati dan waspadalah, jangan sampai kamu memilih seorang yang tidak mencintai kamu, padahal kamu mencintai dia itu menjadi teman bagimu. Dan ketahuilah apa yang dimaksud dengan teman. Tiada yang dikehendaki dari seorang teman itu, melainkan untuk mengobati jiwa. Dan demikianlah, sebagaimana seorang jarang menemukan dokter mahir yang mengerti tentang penyakit-penyakit dan mengetahui akan penggunaan obat-obat padanya, begitu juga jarang adanya teman-teman yang mengetahui kesalahan-kesalahan dan mengetahui pula bagaimana menunjukkan pada kebaikan. Tetapi yang bahaya, yaitu kebanyakan orang mempunyai teman yang menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan teman mereka, sedang yang lain memaafkan mereka, dan yang lain pula membela teman-teman mereka dengan segala cara keduniawian. Dan ada lagi teman-teman yang lebih celaka dari yang telah lalu, yaitu mereka yang membiarkan dan membantu teman-teman mereka itu dalam mengerjakan kesalahan, dan akhirnya mereka akan menjadi sama jahatnya dengan teman mereka. Hati-hatilah kamu menjadikan orang-orang seperti itu menjadi teman-teman bagimu, karena mereka itu sebenarnya adalah musuh, bahkan benar-benar merupakan pembunuh-pembunuh jiwa. Pasal ke-86. Seorang teman harus suka menerima perbaikan. Hendaknya temanmu itu seorang teman yang menerima perbaikan, sebagaimana juga ia ingin memperbaiki engkau. Dan sebagaimana ia menghendaki supaya engkau meninggalkan segala sesuatu demi cinta kepada Allah, maka juga ia harus rela engkau tinggalkan dia demi berkhidmat kepada Allah. Akan tetapi katakanlah kepadaku, jika seseorang itu tidak mengetahui bagaimana ia harus mencintai Allah, maka bagaimanakah ia tahu betapa ia mencintai dirinya? Dan bagaimanakah ia tahu betapa mencintai orang lain jika dia tidak mengetahui bagaimana mencintai dirinya sendiri? Sungguh itu adalah mustahil. Maka apabila engkau memilih seorang teman,
Karena yang tidak berteman sama sekali itu adalah seorang yang amat miskin. Maka pertama-tama lihatlah dia, bukan dari sudut keturunan yang baik, bukan pada keluarganya yang baik, bukan pada rumahnya yang indah, bukan pada pakaiannya yang necis, bukan pada wajahnya yang bagus, dan bukan pula pada omongannya yang manis. Karena dengan demikian engkau akan mudah terperdaya. Tetapi lihatlah betapa ia takut kepada Allah dan betapa dia meremehkan persoalan-persoalan keduniawian. Bagaimanakah ia menyukai perbuatan-perbuatan yang baik dan khususnya bagaimanakah ia dapat membenci jasadnya. Maka mudahlah ketika itu engkau menemukan teman yang jujur. Lihatlah dengan lebih istimewa pula apabila ia takut kepada Allah dan meremehkan segala kebatilan dunia ini. Juga apabila ia tekun mengerjakan amal-amal yang saleh dan membenci dirinya sebagai lawan yang kuat. Begitu juga tidaklah wajib atasmu untuk mencintai seorang teman semacam itu, sehingga cintamu itu berpusat pada pribadinya saja. Karena dengan demikian engkau akan menjadi seorang penyembah berhala. Tapi cintailah dia sebagai satu karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu, maka Allah akan lebih menghiasnya dengan kelimpahan yang besar. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa seorang yang telah menemukan teman, ia telah menemukan salah satu dari kesenangan Firdaus. Bahkan dia itu kuncinya Firdaus. Lalu Tadius menanyakan, akan tetapi jika sekiranya seorang menemukan teman yang tidak sesuai dengan apa yang telah engkau terangkan itu, wahai guru, apakah yang harus dia lakukan? Apakah ia berkewajiban untuk meninggalkannya? Yesus menjawab, wajib ia berbuat sebagai seorang nahkoda terhadap kapal yang dipimpinnya, selagi ia melihat kegunaan pada kapal itu akan digunakannya. Tetapi apabila ia mendapatkan kerugian, maka akan ditinggalkannya lah kapal itu. Begitulah harus kau perbuat terhadap seorang teman yang lebih jahat daripadamu. Tinggalkanlah dia dalam ihwal yang akan membawa malapetaka bagimu, apabila engkau ingin tidak ditinggalkan oleh rahmat Allah.